Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu yang terkasih yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya dalam satu minggu ini kita telah mengalami bagaimana kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya percaya bahwa setiap kita datang bersama-sama beribadah di dalam nama Tuhan Yesus itu karena kita memiliki kerinduan untuk mengangkat lagu kita, pujian kita, dan menyembah serta mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Dan biarlah ibadah kita ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua, mari kita bersatu dulu dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh kami ada saat ini. Untuk karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa hidup kami ini tidaklah berguna tanpa Engkau. Dan saat ini Tuhan kami datang beribadah kepada-Mu. Meskipun kami beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir bersama kami. Sebab Engkau berkata Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah yang kami yakini saat ini Tuhan dalam ibadah Kau. Dan biarlah Roh-Mu yang hadir dan bersama kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memuji Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa
kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh-Nya yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, meskipun saat ini kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kita akan tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bersatu untuk menyanyikan bahwa keselamatan hanya ada bagi Allah kita yang berkuasa akan setiap kehidupan kita. Untuk itu saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dan kita bersama-sama bergabungkan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segala sudut, dari segala sudut dan bangsa. Berdiri di hadapan Allah, satu suara.
Saatnya kita mengakui setiap dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita merenungkan bagaimana kita dalam satu minggu ini, kita sering melakukan begitu banyak kesalahan. Dan saat ini marilah berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan menebus setiap kita dari setiap kesalahan. Berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau memberikan kami waktu untuk mengakui setiap kesalahan kami dan setiap dosa-dosa kami yang telah kami lakukan selama ini Tuhan. Kami sadar Bapa, selayaknya setiap kami tidak pantas di hadapan-Mu Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan, kami sering melakukan begitu banyak kemunafikan dalam kehidupan kami. Kami begitu sombong Tuhan. Bahkan kami sering menomorduakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kali ini Tuhan Yesus, kami memohon, dengarlah doa kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena kekudusan-Mu yang mensucikan kami, dan tiada Allah lain yang bisa melepaskan kami selain Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada saat ini Engkau mengampuni kami. Dan biarlah Engkau menuntun kehidupan kami Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya mengajak kepada Ibu, mari kita angkat lagu pujian kita, Saat Ku Masuk ke Hadirat. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, uraikan sembah-Mu berikan bagimu Allah yang mulia. Kau yang kami Tuhan,
sabar dan berlimpah kasih setia. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandang mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan penuh sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Haleluya.
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merenungkan dalam satu minggu ini, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan sungguh berkatnya melimpah di dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan saat ini mari kita memberikan persembahan kita, dan biarlah persembahan kita berkenan dan berbau harum bagi nama Tuhan. Mari kita menyanyi, kita katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari setiap kita memberikan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita lakukan pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Amin Tuhan. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman bersama Tuhan. Ku aman karena kau berjaga. Ku kuat karena kau bertobat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan yang sungguh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku. Ku diamkan dan dicoba.
Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang beribadah di rumah dan dimanapun berada, mari kita membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan dan ucapan syukur lainnya, dan kita mendengarkan firman Tuhan berkata, Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah rasamu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan persepuluhan kita dan ucapan kita syukur lainnya. Dan mari kita menyanyi, kita katakan, di sini aku bawa Tuhan. Ya Tuhan Allah, sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persepuluhan kami dan ucapan syukur lainnya, karena Tuhan telah menolong kami di bulan ini. Dan kami mohon Tuhan, terimalah persembahan kami itu, agar persembahan yang kami berikan berkenan kepadamu, dan berkati kami selalu Tuhan, agar kami dapat memberikan persembahan yang terbaik. Ya Tuhan Allah, saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, baik kami ada di tempat ini maupun jemaatmu yang beribadah di rumah dan di mana saja, sungguh-sungguh menjadi pedoman kehidupan kami. Berfirman Tuhan bagi kami, kami siap untuk mendengarkannya, bahkan mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa. Amin. Jemaat yang beribadah di rumah dan dimanapun berada, di minggu kedua bulan Mei, kita dituntun oleh firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dasar, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, yang beribadah di rumah dan dimanapun berada, tema firman Tuhan kepada kita pagi hari ini menyanyikan keselamatan dari Allah. Sekali lagi menyanyikan keselamatan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pernah merasakan apa yang disebutkan dengan masalah. Apakah itu masalah sakit penyakit? Apakah itu keterpurukan ekonomi keluarga? Apakah itu ketidakamanan di tempat kita tinggal atau di tempat kita bekerja? Dan masih banyak lagi masalah yang membuat kehidupan kita menderita. Realita kehidupan manusia tidak dapat menghindari diri dari masalah atau penderitaan. Karena ketika kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, maka masalah penderitaan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi menuju pada kebenaran. Bapak Ibu yang beribadah di rumah dan di mana saja, hal ini disampaikan oleh firman Tuhan yang menjadi perenungan kita saat ini, di mana terdengar suara nyaring dari surga bahwa telah tiba keselamatan bagi jemaat mula-mula yang mereka dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa setan, kuasa naga besar ular si tua itu yang mendakwa hidup mereka siang dan malam. Akan tetapi atas pertolongan Tuhan, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan kuasa iblis, kuasa setan, naga besar ular si tua itu. Pertolongan Tuhan, kebenaran terjadi atas mereka. Artinya kuasa kegelapan tidak dapat bertahan. Mereka dilemparkan ke bumi karena kuasa Allah. Bapak Ibu yang beribadah di rumah dan dimanapun berada, ada 3 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Bagaimana sikap jemaat mula-mula menghadapi masalah penderitaan yang pada akhirnya membawa mereka pada kemenangan atau sukacita. Hal yang pertama, tetap beriman kepada darah anak domba. Sekali lagi, tetap beriman kepada darah anak domba. Dalam pembacaan firman Tuhan ayat 11a berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Salibnya adalah lambang kemenangan bagi kita, yang telah memberikan nyawanya, rela mati bahkan bangkit untuk menebus dosa kita manusia. Dan darah anak domba yang sama yang memberikan kemenangan kepada jemaat mula-mula, ia juga memberikan kemenangan kepada kita. Kematian dan kebangkitannya telah mengalahkan maut, bahkan telah menolong kita. Sebab itu, dalam menghadapi setiap masalah, setiap penderitaan yang ada pada kita, jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan, kemampuan yang ada pada kita, tetapi memohon pertolongan daripada Tuhan. Dengan iman yang teguh kepadanya, kemenangan akan tiba, sukacita diperkenankan, keselamatan akan terjadi. Menghadapi masalah dunia saat ini, yaitu wabah virus corona, kita mengimani bahwa pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan
berikan bagi kita semua. Hal yang kedua, kesediaan diri untuk bersaksi. Sekali lagi, kesediaan diri untuk bersaksi. Ketika jemaat mula-mula mengalahkan pendakwa mereka bersama-sama darah anak domba Allah, mereka memberi diri untuk bersaksi kepada musuh-musuh mereka, sehingga musuh mereka terlempar. Dan bukan hanya kepada musuh, juga kepada umat yang lain. Kemenangan hanya dapat kita peroleh ketika darah anak domba yang telah rela bagi kita. Kita menyaksikan bagaimana Ia telah menolong kita, dan kesaksian itu dapat kita sampaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita melewati penderitaan masalah yang begitu sering berganti dalam kehidupan kita, tidak cukup hanya beriman, tetapi kita dituntut untuk bersaksi dalam kehidupan kita setiap hari. Apa kata Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ketika kita memberi diri untuk bersaksi, itulah wujud kesetiaan kita kepada anak domba, sumber daripada kemenangan kita. Dan hal yang ketiga adalah berserah diri untuk berkorban. Sekali lagi, berserah diri untuk berkorban. Kemenangan jemaat mula-mula terjadi karena tidak ada keluhan sedikit pun dari mereka. Bahkan nyawa mereka merelakan ke dalam maut sekalipun. Artinya mereka berserah diri kepada anak domba dalam menghadapi masalah, penderitaan. Tidak menjauhkan diri dari masalah, tetapi menghadapi masalah bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu yang beribadah di rumah dan di mana saja, selaku orang beriman kepada Tuhan, dalam menghadapi setiap masalah dan penderitaan kita, termasuk wabah virus corona yang melanda dunia saat ini, kesediaan kita untuk berkorban, tidak untuk mengeluh, tetapi bersedia seperti himbauan pemerintah. Kita harus berkorban dari kebiasaan kita, tidak kemana-mana bila tidak penting, menjaga kesehatan dan menjauhkan diri dari kerumunan. Itu juga adalah pengorbanan kita agar virus corona segera berakhir di bumi ciptaan Tuhan. Sukacita akan terjadi, kebenaran akan tiba, keselamatan diberitakan bila kita tetap beriman hanya kepada Tuhan. Bila kita bersaksi pada kehidupan kita dan kita rela berkorban untuk kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Ayat hafalan kita ayat 12, mari kita ucapkan bersama-sama iya. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dasar, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah, kami sungguh berterima kasih Tuhan kepadamu bahwa sukacita kemenangan terjadi bagi kami ketika kami Tuhan tetap mengimani Engkau bersama-sama dengan kami dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan bahkan penderitaan yang kami alami.
Kami bersedia untuk bersaksi dimanapun berada, dan kami rela berkorban sebagai wujud iman kami atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami semua Tuhan sembah yang beribadah kepadamu dimanapun berada, agar kami mampu bersukacita dan merespon sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah, di masa-masa pandemi virus corona yang telah melanda dunia saat ini, negara kami Indonesia, bahkan kami Kepulauan Nias, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus berkarya sehingga wabah virus corona akan segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan iman kami kepadamu Tuhan, agar kami selalu setia kepada Tuhan walaupun penderitaan silih berganti dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan, terima kasih hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terus berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-Mu, tim medis, dokter, para perawat yang tetap setia Tuhan menolong saudara-saudara kami yang telah sakit penyakit oleh karena virus corona. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, dan memberikan mereka kemampuan untuk dapat bersukacita, bahkan menjauhkan wabah virus corona bagi kehidupan mereka. Keluarga yang telah ditinggalkan saudara kami, yang telah mendahului kami karena kemalangan virus corona, Tuhan menghibur keluarga, dan Tuhan memberkati keluarga. Kehidupan kami seluruh ke depan ini, kami hanya pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan mencobaan, tetapi lepaskanlah kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita akan segera berakhir. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang besar, dan berkat-Nya akan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita pun biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi pedoman kita di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian kita dengan penuh sukacita. Kita katakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita